Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Fadila Syaputra dari kelas 12 IPA 6. Saya akan menjelaskan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis dan menjelaskan proses pembelahan meiosis. Pertama, saya akan menjelaskan perbedaan antara pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Untuk perbedaan pertama, pembelahan mitosis berlangsung 1 kali, sedangkan meiosis berlangsung 2 kali. Yang kedua, jumlah kromosom sel pada anak pembelahan mitosis sama dengan jumlah kromosom pada induknya, yaitu 2N atau diploid. Sedangkan pada pembelahan meiosis, jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom induknya, yaitu N atau haploid. Yang ketiga, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Misalnya, pada jaringan embrional antara lain ujung akar, ujung batang, lingkaran kambium. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Yang keempat, tujuan pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel-sel seperti pertumbuhan atau perbaikan sel yang rusak. Dan tujuan pembelahan meiosis yaitu agar generasi berikutnya mempunyai jumlah kromosom yang tetap. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terdiri dari beberapa fase dan dimulai dengan profase 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten. Dimulai pada fase zigoten, kromosom tersebut mulai saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut juga sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan pakiten. Di fase pakiten ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrat. Setelah fase pakiten, ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis. Terjadi pada fase diakinesis ini, membran inti menghilang dengan berakhirnya fase diakinesis. Maka fase profase 1 selesai. Lalu ada metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindle menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Lalu ada anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang-benang gelendong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Lalu ada telofase 1. Pada telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Pada telofase 1, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid. Dikarenakan interkinesis, pembelahan meiosis terdapat 2 tahap yang menandai batas akhir tahap pertama dan batas awal tahap kedua. Nah, pada tahap kedua ini kita dimulai dengan profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Lalu mulai metafase 2. Pada metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Lalu ada anafase 2. Pada fase anafase 2 ini, terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut dengan kromosom. Yang terakhir ada telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma dan membelah menjadi 4 sel anak. Demikian penjelasan perbedaan pembelahan meiosis dan mitosis serta proses pembelahan meiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.